Bab 991. David agak bingung. Mengapa orang ini memiliki niat membunuh terhadapnya ketika mereka pertama kali bertemu? Ketika dia menggunakan kekuatan pikirannya untuk memeriksa rasa posesif ekstrim di mata Fergus, lalu melihat kembali ke arah Mia, dia mengerti. Jadi dialah yang beralasan. Pihak lain pasti salah memahami keseluruhan dengan Mia. Situasi ini terjadi lebih dari sekali. Dia telah menemukan sesuatu yang mirip dengan Celia. Setelah itu, dia hampir mencapai keluarga Cases. Dari sudut pandang Mia, status Master Fergus tidaklah serendah itu. Namun, jika Fergus berani mengambil tindakan terhadap David secara diam-diam, David tidak setuju untuk kembali melakukan apa yang dia lakukan pada keluarga Cases kepadanya. Apa yang sedang terjadi? Masalah apa yang kamu temui? Siapa? Dan Sferi. Saya ingin melihat yang berani menyentuh tamu yang saya undang. Apakah mereka tidak ingin hidup lagi? Burke berkata dengan mengerikan. Lord Burke, Anda tidak perlu khawatir. Kami baru saja bertemu dengan sekelompok perompak luar angkasa di jalan, dan mereka mengejar kami keluar dari inti. Jika Tuan David kebetulan tidak ada di dekat saya untuk menyelamatkan saya mungkin tidak akan sampai ke perdamaian ini, kata Mia dengan sedih. Perompak luar angkasa. Beraninya bajingan itu muncul pada intinya. Mereka pasti lelah hidup karena mereka berani mengambil tindakan terhadap tamu saya. Dan Sferi, yakinlah, saya akan memberitahu ayah saya tentang masalah ini dan meminta dia membawa orang untuk membersihkan sampah pelanggar hukum ini. Ayah Burke, Ramos, adalah tokoh kunci dalam militer Kekaisaran Bima Sakti. Dengan demikian, dia bisa memobilisasi pasukan kerajaan untuk menyingkirkan bajak laut di luar angkasa. Namun, perompak luar angkasa ini juga tidak boleh diremehkan. Mereka bukan tanpa dasar. Beberapa geng perompak luar angkasa terkenal sering didukung oleh orang-orang besar secara rahasia. Dalam banyak kasus, sebelum tentara dapat datang untuk membantu mereka, mereka telah menerima berita dan mundur untuk sementara. Tentu saja, jika pemerintahan militer bahkan akan merilis informasi mengenai operasi pembersihan, setidaknya itu bisa menghentikan perompak luar angkasa ini untuk sementara waktu, yang juga cukup membantu. Kalau begitu aku ingin berterima kasih padamu, Lord Burke. Meskipun Tuan David telah menunjuk kelompok perompak luar angkasa yang mengejar saya, jika Jenderal Ramos bisa datang untuk menekan mereka, itu juga akan membuat pengusaha yang lewat merasa lebih nyaman saat lewat. Baru kemudian melakukannya. Burke dan yang lainnya mulai melihat ke arah David. Karena dia bisa menyelamatkan Mia dan membunuh bajak laut luar angkasa yang mengejarnya, David mungkin bukan orang biasa. Bolehkah saya tahu dari mana David berasal? Mungkin beberapa sesepuh kita mengenalnya, tanya Fergus. Dia ingin tahu lebih banyak tentang David. Mengetahui diri sendiri dan musuh Anda dapat membantu Anda memenangkan 100 pertempuran. David merencanakan rencana, jadi Fergus tidak mungkin menghilangkan kemarahannya terhadapnya. Namun, sebelum Fergus melakukan apapun, dia harus terlebih dahulu memahami latar belakang David. Aku hanya pemalas, jawab David. David, kamu pasti bercanda. Bagaimana seorang pemalas memiliki kekuatan untuk membunuh sekelompok perompak luar angkasa yang kuat dengan begitu mudah? Aku memang pemalas. Saya tidak peduli apakah Anda percaya atau tidak, kata David sambil mengangkat bahu. David, apakah kamu tidak menghormatiku? Fergus bertanya dengan nada jahat. Terserah kamu, kata David acuh tak acuh. David tidak bermaksud berpura-pura sopan terhadap seseorang yang berpikiran sempit dan yang telah menunjukkan niat membunuh saat pertama kali mereka bertemu. Begitu dia turun dari oktagon, dia melepaskan kekuatan pikirannya. Orang terkuat di sini hanyalah seorang kosmos ranker yang terlambat. Setelah membayar 10 miliar dolar galaksi ke kamar meteor, David menerima 100 poin mewah. Kemudian, dia menghabiskan 80 poin mewah untuk meningkatkan kekuatan pikiran ke kosmos level 10. Fisik dan kekuatan pikiran telah mencapai level 10 kosmos. Saat ini, kekuatan tempur David telah mencapai partial celestial rank. Tak seorang pun di planet Boundless yang bisa memblokir pukulannya jika dia melepaskan semua energinya. Bab 992. Kata-kata David mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan Burke memandangnya dengan heran.
Siapa anak ini? Beraninya dia tidak menghormati Fergus seperti itu. Entah dia idiot yang tidak tahu identitas Fergus, atau latar belakangnya tidak kalah dengan Fergus, dan karena itulah dia berani melakukan ini. Di Bima Sakti, tidak banyak kekuatan yang bisa bersaing dengan keluarga Kalisto. Orang bisa menghitung semuanya dengan 2 tangan, tetapi tidak satupun dari mereka yang bermarga Liddell. Fergus juga tertegun. Dia menatap David untuk waktu yang lama sebelum dia bisa kembali ke akal sehatnya. Sudah berapa lama sejak teman-temannya berani berbicara dengannya seperti ini? Sebagai Tuan Fergus dari keluarga Kalisto, dan salah satu pesaing kuat untuk calon kepala keluarga, bahkan tuan rumah perjamuan ini, Lord Burke dari planet Boundless, yang baru saja menerobos ke Cosmos Rank, tidak berani berbicara dengannya. Seperti ini. Dia hanya seorang pang yang tiba-tiba muncul di samping Mia. Siapa yang memberinya keberanian seperti itu? Mungkinkah dia menyelamatkan Mia dan membunuh beberapa sampah, jadi sekarang dia mengira dia tak terkalahkan? Baik, sangat bagus. Megah. David, aku akan mengingatmu, kata Fergus dengan gigi terkatup. Jika Mia tidak ada di sini, dia pasti sudah membunuh David di tempat. Aku selalu baik, jawab David dengan tenang. Tuan Fergus, tolong jangan pedulikan ini. Tuan David telah keluar dari inti selama bertahun-tahun dan baru saja kembali dari ekspedisi dari tepi Bima Sakti, jadi dia tidak tahu banyak tentang struktur kekaisaran Bima Sakti saat ini atau Anda, jelas Mia dengan cepat. Semua orang tercengang. Tampaknya David baru saja kembali dari ekspedisi di tepi Bima Sakti. Pantas saja dia berani bicara seperti itu pada Fergus. Situasi seperti ini tidak jarang terjadi di Kekaisaran Bima Sakti. Jika seseorang dapat menemukan peninggalan yang ditinggalkan oleh yang kuat atau menemukan planet kehidupan asli, mereka mungkin dapat segera makmur. Namun, orang-orang yang mengambil risiko begitu banyak umumnya adalah individu yang tidak terlalu disukai tetapi tidak mau berbohong. Menyerah dan menerima nasib mereka. Aku mengerti, kamu baru saja kembali dari menjelajah di luar. Tidak heran Anda berani berbicara dengan saya seperti ini. Sepertinya Anda benar-benar tidak tahu banyak tentang situasi di Kekaisaran Bima Sakti. Tapi karena kamu menyelamatkan Mia, aku tidak akan berdalih denganmu hari ini. Saya harap Anda berperilaku sendiri. Terima kasih, Tuan Fergus. Mia berterima kasih padanya. David awalnya ingin mengatakan sesuatu. Tuan Fergus ini menunjukkan niat membunuh saat pertama kali mereka bertemu hanya karena dia bersama Mia. Di permukaan, dia adalah pria yang sederhana, tetapi diam-diam, dia berpikiran sempit. Orang seperti ini seperti ular yang dingin dan berbisa, dan dia mungkin akan menggigit David suatu hari nanti. Praktik yang biasa dilakukan David untuk potensi bahaya ini adalah mencari solusi terlebih dahulu dan mencegahnya sebelum terjadi. Status Fergus tidaklah rendah. David hanya perlu memicunya dengan beberapa kata sebelum dia mengambil tindakan. Dengan cara ini, David dapat memecahkan bahaya yang tersembunyi di tempat. Namun, sebelum David bisa mengatakan apa-apa, Mia menyentuhnya dengan ringan. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk melupakannya. Aku akan melindungi martabat Mia dan tidak mempersulitnya. Lagi pula, saya tidak terbiasa dengan tempat ini. Jika saya ingin mendapatkan pijakan di sini di masa depan dan menghabiskan uang untuk mendapatkan poin mewah, saya masih membutuhkan bantuan Mia. Aku harus memprioritaskan itu dulu. Karena itu, David hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Burke dan yang lainnya mengerti sekarang. Mereka mengira David adalah orang jahat yang bisa melawan Fergus secara langsung, tetapi siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya adalah seorang idiot yang tidak tahu apa-apa. Sebagai pembawa acara, Burke perlu mengatakan sesuatu sekarang. Dansferry, tolong ikut aku. Kami akan mengadakan resepsi penyambutan untuk Anda. Terima kasih, Lord Burke, kata Mia. Kelompok itu mengikuti Burke. Mereka awalnya ingin Mia berjalan di tengah, tapi dia menolak. Mia bersikeras bahwa dia akan berjalan dengan David di belakang, membuat Fergus semakin kesal pada David. Bab 993. Saat dia menggabungkan alasan baru membenci David ini dengan alasan aslinya, Fergus langsung menghukum mati David. Saat David berpisah dengan Mia, Fergus pasti akan membunuhnya. Bahkan Burke tidak senang dengan David.
Orang yang saya undang hanya berinteraksi dengan Anda. Rombongan tiba di Istana Burke. Ketika mereka mengatur tempat duduk, Mia duduk di antara Fergus dan Burke di depan sementara David di belakang. Mia ingin duduk bersama David, tapi ini jelas tidak diperbolehkan. Itu adalah perjamuan kecil yang terdiri dari 10 orang, dan semua orang mengelilingi Fergus, Burke, dan Mia. Tidak ada yang memperhatikan David, dan David senang. Dia melanjutkan untuk menikmati makanan lezat dan anggur di atas mejanya. Dia harus mengakui bahwa makanan di luar angkasa jauh lebih baik daripada di bumi. Sejauh menyangkut daging yang tidak diketahui ini, mereka jauh lebih baik daripada daging babi, sapi, atau kambing di bumi. Dia akan membawa kembali beberapa untuk Celia dan yang lainnya untuk dicoba ketika dia kembali ke bumi di masa depan. Mia juga sesekali melihat ke arah David. Dia lega ketika dia menemukan bahwa dia melahap makanannya dan tidak menunjukkan sedikit pun ketidakpuasan. Dia benar-benar tidak bisa menyingkirkan Fergus dan Burke darinya. Ketika semua orang mulai mabuk, Burke berkata, "Dan Sverry, sebelum kamu datang, semua orang mengatakan bahwa mereka ingin kamu menari untuk semua orang saat kamu di sini, bagaimana menurutmu?" "Dan Sverry, kami sudah lama menunggu tarianmu." Dia benar. "Dan Sverry, saya cukup beruntung melihat tarian Anda setahun yang lalu. Gerakan tarianmu masih segar di ingatanku. Karena semua orang sangat tertarik dengan tarianku, aku akan menari untuk semua orang untuk menghidupkan suasana. Saya harap kalian semua akan menyukainya." Mia setuju. "Tentu saja, kami akan menyukainya. Dan Sverry, tarianmu terkenal di seluruh kekaisaran Bima Sakti, bagaimana mungkin kami tidak menyukainya?" "Ya," semua orang berkata secara bersamaan. "Haha, dan Sverry, kamu sangat menyenangkan. Ayo, mari bersulang untuk Dan Sverry. Mari berterima kasih padanya atas tariannya yang luar biasa sebelumnya." Burke berdiri dan berkata sambil tertawa. Kecuali David, semua orang di tempat kejadian bereaksi terhadap apa yang dikatakan Burke. Mereka berdiri dan mengangkat gelas mereka, termasuk Fergus. Burke memandangi David yang masih duduk dan bertanya dengan suara rendah, "David, apa artinya ini?" "Tidak ada apa-apa. Aku hanya tidak terbiasa bersulang untuk wanita," jawab David, kata-katanya sedikit tidak terdengar karena mengunyah. "Jika seseorang memanggang wanita seperti ini, mereka pasti memiliki tujuan dalam melakukannya." David tidak menyukai ini. Karena dia memiliki kekuatan untuk melakukan apapun yang dia inginkan saat ini, mengapa dia harus pergi bersama orang-orang ini? Selain itu, dia tahu orang seperti apa Burke dari cerita-cerita Mia. Oleh karena itu, dia semakin enggan untuk bergabung. Sementara itu, Mia mencoba yang terbaik untuk memberi isyarat kepada David, memintanya untuk berdiri. Dia merasa gugup tentang David di dalam hatinya. David seperti seseorang yang tidak tahu cara dunia, dan dia tidak tahu cara membaca ruangan. Dia mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu berkeliaran di tepi Bima Sakti. Dia memutuskan untuk mengajarinya tentang hal ini ketika dia memiliki kesempatan. Dia harus memberitahunya bahwa kadang-kadang, bahkan jika Anda tidak suka melakukan sesuatu, Anda tetap perlu melakukannya. Sama seperti dia, apakah dia pikir dia suka menunjukkan dirinya di depan begitu banyak orang dan tampil untuk mereka? Dia tidak punya pilihan. Jika dia bisa memilih, Mia hanya ingin menari untuk orang yang dicintainya. Namun, itu tidak realistis kecuali dia bisa menemukan seseorang yang begitu kuat sehingga dia bisa menekan setengah dari Bima Sakti. David pura-pura tidak melihat isyarat Mia dan terus makan sambil mengurus urusannya. Bab 994. David, apakah kamu mencoba mempermalukanku? Burke menjadi sedikit kesal. "Lord Burke, lakukan tugasmu, dan aku akan makan saja. Bukankah bagus kalau kita tidak saling mengganggu?" David berhenti makan dan menatap Burke. Keduanya saling memandang. Meskipun semua orang mengira Burke akan menjadi musuh, dia tidak langsung menyerang David. Sebaliknya, dia menoleh dan berkata, "Bagus sekali. Saya akan mengingat ini." Penampilan Burke membuat semua orang ternganga. Apakah Burke menyerah? Semua orang tahu temperamen Burke. Dia tidak akan menyerah bahkan ketika dia menghadapi Fergus. Apa yang dimiliki anak ini? Semua orang menatap David dengan heran.
Fergus dan Mia tidak terkecuali. Kemudian, David hanya tersenyum dan melanjutkan makannya. Burke belum mendapatkan kembali ketenangannya saat ini. Dia merasakan ancaman serius di mata David. David menyembunyikan kekuatannya, dan dia bukan hanya sebagian ranker kosmos seperti yang dia tunjukkan sebelumnya. Mengenai kekuatan apa dia, Burke tidak tahu, tapi David jelas lebih kuat darinya. David mungkin setidaknya seorang ranker kosmos menengah atau bahkan ranker kosmos terlambat. Tidak heran dia berani tidak menghormati Fergus. Anak ini berpura-pura bodoh untuk mengambil keuntungan dari kita, dan saya hampir tertipu. Burke dapat merasakan bahwa David tidak terlalu tua dan seharusnya tidak lebih dari 100 tahun. Siapa yang akan percaya bahwa David dapat mencapai peringkat kosmos pertengahan atau bahkan akhir pada usia ini jika dia tidak memiliki latar belakang? Dia berkata bahwa dia telah menjelajahi luar selama bertahun-tahun dan belum kembali sejak itu, tetapi bagaimana mungkin? Burke yakin bahwa dia adalah pewaris yang dikembangkan oleh kekuatan besar secara rahasia karena dia terlalu berbakat, itulah alasan dia disembunyikan. Sekarang dia cukup kuat, dia akhirnya dikeluarkan. Aku harus membiarkan Fergus melawan David. Saya tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini, Burke memutuskan dalam hatinya. Bahkan jika dia pemarah dan akan selalu membalas terhadap orang lain, itu juga tergantung pada siapa pihak lain itu. Dia bukan idiot. David jelas lebih kuat darinya dalam hal kekuatan dan latar belakang. Bukankah dia akan membuat masalah bagi dirinya sendiri jika dia memutuskan untuk melawan David secara langsung? Burke tidak menjadi bermusuhan, jadi yang lain juga tidak peduli lagi. Namun, Fergus menatap David dengan aneh di matanya. Mia memanggil dan memulai pertunjukan di aula. Menggunakan lagu, semua orang masih terpesona dengan tarian Mia. Tepuk tepuk tepuk, hebat, seperti yang diharapkan darimu, Dance Fairy. Saya tidak akan bosan bahkan jika saya menonton tarian ini 10.000 kali lebih banyak, kata Burke sambil berpegangan tangan. Tepuk tepuk tepuk, semua orang berpegangan tangan dengan penuh semangat. David juga menggenggam tangan. Mia menarikan tarian yang berbeda kali ini, tapi tariannya masih sangat atraktif. Dia bertanya-tanya apakah Mia dilahirkan dengan bakat ini, atau apakah dia telah belajar melakukan ini. Perbincangan besar seminggu kemudian. David diatur untuk tinggal di kediaman pribadi. Setelah Burke memandang David dan menemukan kekuatannya, dia menjadi sangat sopan terhadapnya. Lagi pula, kekuatan adalah segalanya di dunia ini. Bab 995. Keterampilan tempur, Void Pang, level awal Air Cruising Slap, level awal Teknik Pedang Pemecah Jahat, level awal Keterampilan, Pengobatan Tradisional Kuno, Ahli Poin Mewah, 20, dia hanya memiliki sisa 20 poin mewah yang menyedihkan. Yang terpenting, tidak ada cara untuk menghabiskan uang untuk meningkatkan poin mewah sekarang. Jika dia ingin fisiknya menembus Celestial Rank, dia membutuhkan setidaknya 1000 poin mewah, yang setara dengan 100 miliar dolar galaksi. Bagaimana dia bisa menghabiskan uang sebanyak ini? Meningkatkan keterampilan tempur lainnya juga membutuhkan 100 poin mewah untuk setiap level. Dia bisa menghabiskan uang belanja online, tapi itu terlalu sedikit. 100 juta dolar galaksi dapat membeli banyak barang, tetapi dia masih membutuhkan upaya untuk membelanjakan semuanya. Namun, tidak ada gunanya hanya mendapatkan 1 poin ekstra mewah. Oleh karena itu, belanja online tidak memungkinkan. Harus ada cara lain untuk melakukannya. Harganya 30 miliar untuk membeli bumi, dan dia menggunakan 10 miliar untuk meminta kamar meteor untuk memantau keluarga Tufin. Tiba-tiba, mata David berbinar. Dia tidak bisa lagi meniru membeli bumi dengan 30 miliar dolar galaksi, tapi dia bisa meminta kamar meteor untuk memantau keluarga Tufin lebih jauh. Biaya mahal kamar meteor persis seperti yang dia butuhkan. Oleh karena itu, David menggunakan sistem tersebut untuk menyembunyikan lokasinya dan mulai menghubungi Meteor Chamber. David, halo, apakah keluarga Tufin melakukan gerakan baru-baru ini? Kamar Meteor, halo, tamu terhormat, Grandmaster Tufin dan kapal perang Bima Sakti tidak melakukan gerakan apapun baru-baru ini. Jika ada pembaruan, kami akan segera memberi tahu Anda. David, baiklah, terima kasih. Saya ingin menyewa kamar meteor untuk melakukan sesuatu yang lain,
Tidak apa-apa. Kamar Meteor, silakan sebutkan permintaan Anda. Kami di Kamar Meteor akan menerima apapun di dalam Bima Sakti. David, apa saja? Kamar Meteor. Ya, apa saja. David, saya ingin membunuh Grandmaster Tufin. Apakah Anda menerima ini? Setelah David menanyakan ini, dia menunggu dengan gugup. Jika Kamar Meteor dapat melakukan ini, krisis bumi akan dapat dihindari untuk sementara. Pada saat yang sama, dia bisa mendapatkan banyak poin mewah, dan kekuatannya akan meningkat secara drastis. Itu akan membunuh dua burung dengan satu batu. Jawab Meteor Chamber. Kamar Meteor, kami bisa, tetapi akan sangat merugikan Anda. David sangat bersemangat. Haha, Kamar Meteor sangat buruk. Mereka bahkan akan menerima ini. Adapun harganya, mereka mengatakan itu akan sangat merugikannya, tetapi dia memiliki 1 kuadriliun galaksi dollars. Apakah akan lebih dari itu? Selain itu, bahkan jika Kamar Meteor menginginkan semuanya, David akan setuju tanpa ragu. Berapa banyak poin mewah yang akan dia dapatkan jika dia membelanjakan semua kuadriliun dolar galaksi? Jika mereka semua digunakan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya, bukankah David tidak akan terkalahkan di galaksi ini? Di mana lagi dia akan menemukan kesempatan yang begitu bagus? Mengapa saya tidak memikirkannya ketika saya berada di bumi? David ingin menamparkan dirinya sendiri. Jika dia bisa memikirkan hal ini saat berada di bumi, dia tidak perlu meninggalkan bumi. David, berapa banyak? Anda dapat langsung menyebutkan nomornya, dan saya akan setuju. Jawab Daud dengan bangga. Namun, jawaban berikut dari Kamar Meteor membuat David merasa seperti telah terjun ke neraka langsung dari surga. Kamar Meteor, maaf, tamu yang terhormat. Kami tidak akan lagi menerima uang untuk pembunuhan Grandmaster Tufin. Anda hanya dapat membayar dengan harta langit dan bumi lainnya atau bahan paling berharga di langit berbintang. Rasa panas di hati David didinginkan oleh ember berisi air dingin. Aku tidak bisa membayarnya dengan uang. Baru saja, dia masih berfantasi tentang mendapatkan poin mewah yang tak terhitung jumlahnya dan menjadi tak terkalahkan di Bima Sakti. Sekarang, dia langsung ditampar oleh kenyataan. Dia tahu masalah ini tidak akan sesederhana itu. David, apa harta surga dan bumi atau bahan berharga yang sedang kita bicarakan? David terus bertanya, merasa enggan. Kamar Meteor, apa yang kamu punya sekarang? David, aku punya banyak barang sekarang. Anda dapat menyebutkan satu dan saya akan melihat apakah saya memilikinya. Kamar Meteor, apakah Anda memiliki besi bintang berubah 9? Kami hanya membutuhkan itu, dan kemudian kami akan membunuh Grandmaster Tufin untukmu. David bingung. Apa-apaan besi bintang berputar 9 itu? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Di mana saya harus mendapatkan ini? Bab 996. Jawaban Kamar Meteor secara langsung menghancurkan gagasan David untuk menghabiskan uang untuk membunuh Grandmaster Tufin. Namun, meskipun dia tidak dapat melakukannya sekaligus, hal itu memperluas perspektif David. Kamar Meteor jelas merupakan jalan yang bagus untuk menghabiskan uangnya. David tidak takut mengungkapkan posisinya karena penyembunyian sistem. Bagaimanapun, yang dia butuhkan sekarang adalah poin mewah. Jadi, dia hanya akan membeli beberapa informasi dari Meteor Chamber. Dia pasti akan menghabiskan uang lebih cepat dengan cara ini daripada melalui metode lainnya. Yang paling tidak dimiliki David saat ini adalah waktu. Grandmaster Tufin mungkin menuju ke bumi kapan saja, jadi dia harus memiliki kekuatan untuk bersaing dengan Grandmaster Tufin sebelum itu, atau dia perlu mencari cara untuk menunda Grandmaster Tufin. Selain itu, Kamar Meteor harus tahu lebih banyak tentang kisah di dalam Bima Sakti daripada Mia. Dalam hal ini, bukanlah hal yang buruk untuk mendapatkan lebih banyak informasi. David berpikir sejenak dan kemudian menjawab, lupakan tentang membunuh Grandmaster Tufin, harganya terlalu tinggi, tapi berapa harga untuk membunuh keturunan langsung dari keluarga Tufin? Kamar Meteor, tergantung pada siapa itu. Bakat dan status setiap orang berbeda, jadi harganya secara alami akan berbeda. Anda perlu memberitahu saya nama target, dan kemudian kami akan mengevaluasi dan memberitahu Anda harga spesifiknya.
David tidak mengetahui keturunan langsung keluarga Tufin. Lupakan tentang pembunuhan. Tidak semua orang seperti Pavan. Siapa yang bisa memastikan bahwa tidak ada seorang pun dengan pola pikir dan etos kerja yang baik di antara keturunan langsung keluarga Tufin? David bukanlah tipe orang yang akan membunuh seluruh musuh keluarga tanpa keberatan karena kebencian. Dia telah menerima pendidikan tinggi di bumi dan juga sangat dipengaruhi oleh hukum bumi. David tidak akan pernah lunak pada siapapun yang harus dibunuh, tetapi dia tidak akan bisa membunuh mereka yang tidak bersalah, Sen. Dia juga tidak bisa memenuhi kata-kata terkenal dari para pahlawan kuno itu, mereka lebih suka membunuh 1000 secara tidak sengaja daripada membiarkan satu pergi. Oleh karena itu, David ditakdirkan untuk tidak pernah menjadi pahlawan. Tentu saja, dia dengan tulus tidak ingin menjadi pahlawan di dalam hatinya. Ia hanya ingin menjadi orang biasa yang bisa melindungi rumah dan kekasihnya. Adapun mengapa dia tidak bertanya kepada Nain dan menjawab pertanyaan ini, itu karena dia tidak akan percaya sepatah kata pun dari mereka. Karena itu, dia hanya akan menghabiskan uangnya untuk berita di balik layar tentang Bima Sakti. Selanjutnya, David mulai bertanya tentang beberapa informasi tersembunyi di Bima Sakti. Pada dasarnya, itu semua tentang kekuatan utama dan kekaisaran Bima Sakti. David mengira kamar meteor tidak akan menangani informasi orang dalam tentang kekaisaran Bima Sakti. Bagaimanapun, kekaisaran Bima Sakti adalah kekuatan paling masif di Bima Sakti, dan mereka mengatur segalanya di galaksi. Namun, hasilnya mengejutkannya. Seperti yang dikatakan Meteor Chamber, selama David mampu membayar, maka mereka akan menerima setiap tugas di dalam galaksi. Ini bahkan termasuk membunuh orang-orang di keluarga kerajaan kekaisaran Bima Sakti. Terlepas dari apakah mereka berhasil atau tidak, kamar meteor masih membutuhkan keberanian yang sangat besar untuk berani mengatakan hal seperti itu. Saat itulah David menemukan bahwa kamar meteor tidak takut dengan kekaisaran Bima Sakti. Kekuatan macam apa ini? Ada juga kekuatan di bumi yang akan mengambil uang orang dan melenyapkan bencana bagi mereka, aliansi dunia bawah. Namun, mereka tidak berani mengatakan bahwa mereka akan melakukan apapun di bumi jika mereka memiliki cukup uang. Mereka masih tidak akan dengan bebas memprovokasi Summerland dan Falconia. Jika kamar meteor berani mengatakan hal seperti itu membuktikan bahwa kekuatannya sama sekali tidak bisa diremehkan. Mustahil bagi kekaisaran Bima Sakti untuk tidak mengetahui keberadaan kamar meteor, tetapi fakta bahwa mereka masih belum menyingkirkan yang terakhir agak menggugah pikiran. Bab 997. Sebuah meteorit besar melayang di atas dan bergerak maju perlahan di area kosong di suatu tempat di Bima Sakti. Di atas meteorit, terdapat loteng yang mewah, dan di atas loteng itu terdapat 3 kata yang mengilap. Kamar meteor. Ini adalah kamar meteor yang diklaim dapat melakukan apa saja dalam lingkup Bima Sakti selama harganya cukup. Ruang meteor yang sangat besar tidak sepadat yang dipikirkan semua orang. Agak sunyi, dan hampir tidak ada suara. Seluruh ruang meteor sangat sunyi. Sulit dipercaya bahwa entitas yang telah membuat semua kekuatan di Bima Sakti sakit kepala, bahkan kekaisaran Bima Sakti, terletak di titik ini di latar belakang yang jauh. Bagian dalam ruang meteor yang besar dibagi menjadi ruangan-ruangan kecil yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing hanya berukuran 2 atau 3 meter persegi. Ada sosok di setiap kamar, mengoperasikan peralatan di kamar, membalas semua Bima Sakti. Orang membuat kesepakatan dengan kamar meteor. Siapapun yang melihat pemandangan ini akan terkejut karena sosok yang sama sekali bukan manusia yang terdiri dari darah dan daging. Sebaliknya, mereka adalah robot. Mereka terus-menerus menjawab pertanyaan dari manusia di Bima Sakti, dan mereka sama sekali tidak terlihat seperti robot. Sebaliknya, mereka seperti manusia yang memiliki ide sendiri dan masing-masing sangat berpengetahuan. David berdagang dengan staf kamar meteor, terus-menerus mengeluarkan uang untuk memperoleh lebih banyak pengetahuan. Jika dia tahu bahwa orang yang berdagang di dalamnya adalah robot, dia pasti akan terkejut. Ini karena, orang yang dia ajak keseluruhan tahu hampir semua hal yang ditanyakan David tentang Bima Sakti. Namun, ketika ada beberapa masalah besar yang terlibat, pihak lain perlu melapor ke atasan mereka karena mereka tidak memiliki izin,
misalnya, ketika menyangkut informasi tentang masalah privasi inti tentang keluarga kerajaan Bima Sakti. David sangat bosan sehingga dia langsung bertanya kepada Meteor Chamber berapa banyak anak haram yang dimiliki Kaisar Kekaisaran Bima Sakti. Tentu saja, ada beberapa informasi yang tidak bisa dia dapatkan dengan uang. Misalnya, David ingin tahu bahwa karena Bima Sakti adalah peradaban tingkat 3, jadi disebut apa peradaban tingkat 4, 5,6 itu. Seberapa jauh mereka dari Bima Sakti, dan seberapa canggih teknologinya. David perlu membayar lebih dari galaksi dollars untuk informasi ini, sehingga David tidak membuang waktu untuk mengejar informasi ini. Dia sekarang memahami situasi keluarga Tufin secara menyeluruh. Ini juga mengadakan persiapan mental tertentu untuk menghadapi keluarga Tufin di masa depan. Kamar Meteor sudah ada sejak lama. Sebenarnya, mereka sebenarnya bukan kekuatan lokal di Bima Sakti. Sebaliknya, mereka tiba-tiba muncul di Bima Sakti bertahun-tahun yang lalu. Saat itu, kemunculannya yang tiba-tiba menyebabkan badai berdarah. Itu seperti dewa dan bisa melakukan apa saja untuk Anda jika Anda membayar mereka cukup. Ini juga menarik perhatian banyak kekuatan di Bima Sakti saat itu. Tidak banyak orang yang awalnya mempercayainya, tetapi seiring berjalannya waktu, satu demi satu komisi mereka menjadi kenyataan, semua orang mulai memperhatikan mereka. Pada akhirnya, semua kekuatan utama di Bima Sakti, termasuk Kekaisaran Bima Sakti, bersatu untuk melenyapkan entitas yang dapat mengancam status mereka ini. Namun, hasilnya suram. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi selama pertempuran itu. Mereka hanya tahu bahwa semua pasukan yang berpartisipasi di Bima Sakti telah menderita kerugian besar, tetapi Kamar Meteor tetap ada hingga hari ini. Namun, mereka harus membayar harga yang sangat tinggi untuk menyewa Kamar Meteor, terutama mereka yang menugaskan mereka untuk membunuh seseorang. Pada dasarnya, sulit bagi klien untuk memenuhi persyaratan Kamar Meteor. Misalnya, David perlu memberi mereka ik dari besi bintang 9 pembalik jika dia ingin mereka membunuh Grandmaster Tufin. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terlihat sebelumnya di seluruh Bima Sakti. Oleh karena itu, bagaimana Daud memilikinya? Terlepas dari segalanya, Kamar Meteor tetap berdiri dengan bangga di Bima Sakti. Ini adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Sejak pertempuran itu, semua kekuatan di Bima Sakti juga mendukung keberadaan Kamar Meteor. Tidak ada yang pernah mengusulkan untuk menghancurkan entitas ini lagi. Bab 998. Ketuk-ketuk-ketuk. Perpisahan David dengan Kamar Meteor hanya berhenti ketika dia mendengar ketukan di pintunya. Dia berdiri dan melihat waktu. Suatu malam telah berlalu tanpa dia sadari. David melihat ke sistem panel. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,999,905,368 galaksi dolar tubuh, kosmos level 10. Pikiran, kosmos level 10. Pertempuran, peringkat partial kosmos. Keterampilan tempur, pukulan void, level awal plus tamparan penghancur udara, level awal plus teknik pedang pemisahan jahat, level awal plus. Keterampilan, pengobatan tradisional kuno, ahli plus. Poin mewah, 610. Setelah kerja keras sepanjang malam, akhirnya terbayar. David menghabiskan 59 miliar dolar galaksi dan mendapat 590 poin mewah. Meski tidak cukup untuk menaikkan fisiknya ke Celestial Rank, itu tidak terlalu jauh. Dia harus berada di sana setelah satu malam kerja keras. Selain itu, dia juga belajar banyak tentang cara kerja Bima Sakti, terutama tentang keluarga Tufin. David tahu hampir semua yang bisa dia pikirkan tentang berbagai generasi keluarga Tufin, termasuk nenek-nenek moyang mereka. Namun, dia sudah mengetahui hampir semua yang perlu dia ketahui, jadi apa yang harus dia tanyakan malam ini? Kamar Meteor sangat buruk, tetapi pada saat yang sama, itu aneh. David harus mengajukan pertanyaan spesifik, dan kemudian mereka akan menetapkan harga berdasarkan pentingnya pesan tersebut dan kemudian menjawabnya setelah pembayaran. Mereka tidak akan menjawab sama sekali jika David mengajukan pertanyaan luas kepada mereka. Misalnya, David harus mengajukan satu pertanyaan tentang keluarga Tufin sekaligus.
Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia ingin mengetahui segalanya tentang keluarga Tufin karena dianggap tidak dapat diterima. Ketuk-ketuk-ketuk. Seseorang menyentuh pintunya lagi. David pergi ke halaman dan membuka pintu. Mia berdiri cantik di luar pintu. Ada apa, Mia? Tanya Daud. Apa? Tidakkah aku tiba-tiba bertanya padamu karena aku bosan? Mia berkata sambil tersenyum. Jika dia baru saja bertemu David, dia tidak akan pernah berani berbicara dengan David seperti itu. Dia telah bersama David setiap hari selama setengah bulan, jadi Mia masih memiliki pemahaman tertentu tentang David. Pada kenyataannya, setelah berkenalan, David menjadi cukup santai, dan dia bukannya tidak bisa berada di dekat seperti yang terlihat pada awalnya. Kamu lucu sekali, Mia. Masuklah. David bergerak ke samping dan mempersilakan Mia masuk. Setelah Mia memasuki halaman, dia pergi ke ruang tamu untuk duduk bersama David. Setelah itu, David menuangkan teh untuk Mia. Terima kasih, kata Mia setelah mengambil cangkir. David juga menuangkan sedikit untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia duduk dan mulai minum. Saat itu, dia tidak menyukainya. Namun, lambat laun dia belajar menyukainya. Minum teh akan menenangkannya. Tuan David, saya datang ke sini untuk berbicara dengan Anda tentang kebijaksanaan duniawi, kata Mia. Hah, kebijaksanaan duniawi. Apa maksudmu? Tanya David ingin tahu. Mia mengulangi kalimatnya dan berkata secara tidak langsung, bagaimana aku harus mengatakan ini? Anda tidak perlu melawan Master Fergus dan Burke saat Anda bertemu mereka, membuat situasi menjadi sulit bagi semua orang. Itu tidak akan baik bagi semua orang. Segera, David mengerti mengapa Mia ada di sini. Bab 999. Mia, kamu ingin memberitahuku bahwa aku tidak boleh tidak menghormati mereka begitu aku bertemu mereka, kan? Lagi pula, ini adalah wilayah orang lain, dan pada akhirnya akulah yang akan kalah, kata David sambil tersenyum. Mia tertegun sejenak dan berkata dengan sedikit malu, jadi, Anda mengerti, Tuan David. Mengapa saya tidak tahu? Mia, apa menurutmu aku benar-benar kehilangan kontak dengan masyarakat setelah menghabiskan bertahun-tahun menjelajah di luar? Lalu mengapa kamu melakukan itu? Apakah Anda tahu siapa Tuan Fergus? Siapa dia? Nama belakangnya Kalisto, dan semua orang memanggilnya Master Fergus. Saya memberitahu Anda tentang 8 keluarga terkemuka dari Kekaisaran Bima Sakti, bukan? Anda harus bisa menebak siapa dia. Maksudmu keluarga Kalisto yang menempati peringkat kedua di antara 8 keluarga terkemuka di Kekaisaran Bima Sakti. Tepat, dan dia sangat luar biasa di antara keturunan langsung keluarga Kalisto, dan dia akan memiliki kesempatan untuk bersaing memperebutkan posisi Kalisto. Kepala keluarga di masa depan. Apakah dia itu luar biasa? Jadi, Tuan David, menyinggung dia tidak akan ada gunanya bagimu. Jika Anda memikirkannya, saya dapat membantu Anda untuk menengahi dengannya. Saya memiliki hubungan yang cukup baik dengannya. Mia memandang David dengan penuh harap. David terdiam. Apakah aku menyinggung perasaannya? Dialah yang menunjukkan niat membunuh ketika kami pertama kali bertemu dan ingin membunuhku. Oke. Dan itu semua karena kamu, Fergus ingin membunuhku. Adapun apa yang dikatakan Mia tentang mengajaknya berdamai dengan Fergus, lebih baik dia tidak melakukannya. Jika mereka melakukan itu, Fergus mungkin langsung mencoba membunuh David karena marah. Saat itu, David pasti akan membunuh Fergus karena dia tidak dapat menahan diri. Bagus, aku belum menyelesaikan masalah ini dengan keluarga Tufin, dan sekarang datanglah keluarga Kalisto, pikir David. Astaga, tolong berhenti membuat masalah untukku. Mia adalah satu-satunya yang tidak mengetahui alasan di balik semua ini. Mia, lupakan saja, tolak David. Mengapa, Tuan David, latar belakang Tuan Fergus tidak lemah, dan Anda baru saja kembali ke inti. Ini akan merugikan perkembangan Anda di masa depan. Biarpun kamu tidak takut padanya, lebih baik punya teman daripada musuh, kan? Saran Mia. Dia benar-benar memperhatikan David. Dia tidak ingin David menyinggung orang besar seperti itu. Jika Fergus cukup beruntung untuk menjadi kepala keluarga Kalisto, dia akan menjadi kekuatan yang tangguh bahkan terhadap Kekaisaran Bima Sakti.
Tidak ada untungnya menyinggung orang seperti ini dengan potensi besar. Selain itu, Mia tidak menyangka kekuatan di belakang David bisa melawan keluarga Kalisto. Lagi pula, keluarga Kalisto menduduki peringkat kedua di antara 8 keluarga terkemuka. Ditambah lagi, jarak mereka sangat jauh dibandingkan dengan keluarga Tufin, sebuah keluarga yang akan kehilangan posisi mereka di antara 8 keluarga terkemuka. Ya, karena aku tidak suka Fergus. Meskipun dia terlihat seperti bangsawan di permukaan, dia jahat dan picik di dalam. Jangan tanya saya bagaimana saya tahu. Bagaimanapun, saya hanya tidak ingin berdamai dengannya, dan saya tidak mau. Ada hubungannya dengan dia, kata David dengan santai. Meskipun dia mengatakan ini untuk membuat Mia melupakannya, apa yang dia katakan langsung masuk ke hati Mia. Fergus telah mengejarnya secara terbuka dan diam-diam, tetapi dia tidak pernah menanggapinya. Ini karena dia merasa Fergus terlalu posesif dan sering merasa tertindas saat bersamanya. Ini adalah intuisi wanita, dan biasanya sangat akurat. Dia percaya dia sekarang bahwa David telah memukul paku di kepala. Tuan David, apakah menurut Anda Tuan Fergus adalah orang seperti itu? Tanya Mia. Ya, tapi ini hanya firasatku. Anda dapat memilih untuk tidak mempercayai saya, tetapi saya akan mempercayai naluri saya, jawab David. Aku percaya padamu, Master David, tapi kau harus ikut denganku meski hanya untuk meminta maaf padanya. Jika tidak, Tuan Fergus tidak akan pernah memaafkanmu begitu dia mendapatkan wewenang. Mia, kamu terlalu naif. Bahkan jika aku berlutut di depan Fergus, orang seperti dia tidak akan pernah memaafkanku. Plus, saya tidak takut padanya, jadi mengapa saya harus pergi dan meminta maaf? Tidak peduli apa yang dia lakukan, saya akan menerimanya, kata David dengan acuh tak acuh. Mia berhenti bersikeras ketika dia mendengar David mengatakan itu. Yang utama adalah Mia merasa David sangat masuk akal. Mungkin inilah yang dimaksud dengan kutipan, "Love me, love my dog." Bab 1000. Kabar bahwa Mia pergi mencari David pagi-pagi sekali langsung diteruskan ke Fergus. Menghancurkan. Fergus langsung menghancurkan cangkir di tangannya. David benar-benar memaksakan peruntungannya. Beraninya dia menyentuh wanitaku. Apakah dia ingin mati? Fergus meraung. Dia sudah lama mengincar Mia dan sudah menganggap Mia sebagai miliknya. Sekarang, bajingan yang muncul entah dari mana ini akan mencuri darinya. Ditambah lagi, dialah yang secara tidak langsung menyebabkan ini. Bagaimana dia tidak merasa marah? Jika dia tidak mengatur agar perompak luar angkasa mencegat Mia, bagaimana David bisa mendapatkan kesempatan untuk menyelamatkannya? Keduanya bahkan tidak akan mendapat kesempatan untuk mengenal satu sama lain sama sekali. Tuan Fergus, harap tenang. Sampai kita mengetahui siapa David, kita harus menahan diri. Sekarang adalah momen paling kritis bagi Anda untuk bersaing memperebutkan kepala yang lebih muda. Generasi keluarga Kalisto. Tidak mungkin ada kecelakaan, Heathcliff membujuknya. Heathcliff, menurutmu identitas seperti apa yang dimiliki David? Burke selalu keras kepala dan keras kepala, jadi tidak banyak orang yang bisa membuatnya menahan diri di depan umum. Aku juga tidak bisa mengetahuinya. Saya belum pernah mendengar tentang Biksot bernama Liddell di sekitar Bima Sakti. Tentu saja, bukan tidak mungkin mereka bersembunyi di kegelapan. Lagi pula, Bima Sakti terlalu besar. Tuan Fergus, Anda bisa pergi ke Burke untuk mencari tahu. Dia harus tahu sesuatu tentang ini. Fergus berpikir sejenak dan memutuskan untuk mendengarkan nasihat Heathcliff dan pergi ke Burke. Tanda hubung. Dia berada di masa kritis sekarang. Fergus masih tahu bagaimana memprioritaskan antara perempuan dan menjadi kepala generasi muda Kalisto. Keluarga. Hal terpenting baginya sekarang adalah mendapatkan posisi kepala generasi muda keluarga Kalisto. Setelah dia menikahi putri menteri Kekaisaran Bima Sakti, peluang suksesnya akan jauh lebih besar dengan dukungan yang terakhir. Fergus membawa Heathcliff ke istana tempat tinggal Burke dan menemukan Burke. Saya ingin tahu mengapa Anda mencari saya, Tuan Fergus, kata Burke sambil memeluk seorang wanita cantik dan mempesona. Masing-masing lengan. Burke, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Siapakah Daud? Tolong beritahu saya,
kata Fergus, langsung ke intinya. Bagaimana saya tahu? Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan orang David ini. Jika Anda ingin mengetahui identitas David, Anda harus bertanya pada Dansferry. Kenapa kamu datang ke sini? Burke, orang yang lugas tidak menggunakan sindiran. Semua orang tahu temperamen Anda. Jika kamu bersikap lembut terhadap David di depan begitu banyak orang, kamu pasti tahu sesuatu, jadi jangan sembunyikan lagi. Tuan Fergus, Anda salah paham. Saya tidak tahu apa-apa. Sebaliknya, saya hanya melakukan itu demi Peritari. Bagaimanapun, saya mengundang Dansferry, dan David menyelamatkan hidupnya. Jika aku bertarung dengan David, Peritari pasti akan terlibat. Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Saya memberitahu semua orang bahwa Peritari akan menari di perjamuan saya beberapa hari kemudian. Saya tidak ingin menjadi bahan tertawaan galaksi, jadi saya menahannya untuk saat ini, jelas Burke. Tentu saja, dia tidak akan mengatakan yang sebenarnya kepada Fergus. Dia bahkan berharap mereka berdua bertarung karena Mia sehingga dia bisa melihat siapa yang lebih kuat. Itu pasti akan menjadi pemandangan untuk dilihat. Fergus tidak berbicara. Sebaliknya, dia menatap Burke selama beberapa saat. Lama, dia menilai apakah Burke mengatakan yang sebenarnya. Seorang bocah yang muncul tiba-tiba berani untuk tidak menghormatimu, Burke Lutgen, dan dia bahkan melakukannya di planet Boundless milikmu. Bisakah Anda benar-benar menelan keluhan ini? Tanya Fergus. Bagaimana mungkin? Aku hanya melakukannya untuk saat ini. Setelah perjamuan, saya akan menunjukkan kepada anak itu konsekuensi menyinggung perasaan saya. Namun, Anda juga tampaknya berselisih dengannya, bukan? Semua orang tahu kamu suka Dansferry, jadi David menamparkan wajahmu dengan melakukan ini, Burke merenung. Karena kamu tahu David adalah musuh kita bersama, mengapa kita tidak bekerja sama? Tanya Fergus. Tidak, Anda mengatakan David adalah anak nakal yang muncul entah dari mana. Jika orang lain menemukan Anda bertindak melawan seseorang seperti ini dan bahkan meminta bantuan saya, bukankah saya terlihat sangat buruk? Jika Anda dapat menahan ini dan tidak melakukan apa-apa, saya secara alami akan mengambil tindakan terhadapnya setelah jamuan makan. Burke menolak, dia mengatakan ini bukan karena dia ingin mengambil tindakan terhadap David. Sebaliknya, dia ingin Fergus berpikir bahwa dia akan melakukan sesuatu selama Fergus tetap bertahan. Burke tahu bahwa meskipun terlihat seperti seorang bangsawan, Fergus sebenarnya berpikiran sangat sempit.